الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita telah menyelesaikan 17 hari di bulan Ramadan, di mana pada hari kemarin dan hari ini banyak di antara saudara-saudara kita yang memperingati nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, mari kita kaji bersama-sama sesungguhnya apa di balik nuzulul Quran yang diperingati oleh saudara-saudara kita pada umumnya. Nuzulul Quran adalah peristiwa di mana turunnya ayat pertama Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Al-Qur'an itu turun pada bulan suci Ramadan sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di sini jelas bahwa Al-Quran itu turunnya di bulan suci Ramadan. Namun dalam perkembangannya ternyata turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumhur ulama sebagian besar mengatakan bahwa Al-Quran itu turun yang pertama yaitu tanggal 17 Ramadan. Ulama yang lain mengatakan bahwa Al-Quran itu turunnya waktu Lailatul Qadar. Perbedaan ini tidak terlalu penting karena yang penting justru Al-Qur'annya itu sendiri. Kaum muslimin jamaah tarawih rahimakumullah, kita sebagai umat Islam yang berkeyakinan bahwa kitab suci itu adalah kitab suci kita, maka hendaklah kita lebih memantapkan lagi bahwa Al-Quran itu betul-betul kitab suci yang kita yakini dan tidak ada keraguan di dalamnya. Hal ini penting kita tancapkan lagi keyakinan di hati kita, karena dari hari ke hari, dari tahun ke tahun sudah mulai banyak orang pintar mengotak-atik sehingga banyak mempengaruhi orang untuk meragukan isi Al-Quran sendiri. Ayat di dalam Al-Quran banyak sekali yang menyatakan bahwa Al-Quran itu suatu yang mantap, yang pasti kebenarannya, yang pasti datangnya dari Allah. Salah satu di antaranya misalnya disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti seluruh isi Al-Quran mantap isinya. Kemudian Al-Quran dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjamin kemurnian Al-Quran. Sejak zaman dulu sudah banyak orang-orang yang mencoba-coba
untuk memalsukan Al-Quran, membelokkan ayat, membelokkan kata-kata kalimat di dalam ayat. Tetapi Allah sekali lagi menjamin kemurnian Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan kita tadarus lebih baik. Karena apa? Setiap kita membaca Al-Quran bersama saudara-saudara, bersama jamaah, saling menyimak, saling membaca, sehingga kita bisa mengontrol barangkali ada satu atau dua terbitan Al-Quran yang mencoba untuk melencengkan kata atau ayat Al-Quran. Akan terkontrol karena kita sesungguhnya banyak sekali yang telah hafal Al-Quran. Sulit sekali Al-Quran itu dibelokkan karena dengan cepat akan ketahuan, karena ini memang jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, Al-Quran adalah betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Waqiah ayat 177-79, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabihim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Jadi jelas di situ dikatakan bahwa Al-Qur'an itu tanzilum mir rabbil alamin. Al-Qur'an itu betul-betul berasal dari Allah, Tuhan semesta alam. Barangkali ada berita yang agak miring, yang ada mengatakan bahwa agama Islam itu agama bumi, agama ardi, agama ciptaan manusia. Itu salah besar. Karena kita tahu bahwa agama itu ada dua macam. Agama samawi yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agama ardi ciptaan manusia. Ini sudah mulai di zaman-zaman akhir, zaman seperti ini sudah mulai ada orang yang mengotak-atik bahwa katanya Islam itu agama ardi. Al-Quran bukan ciptaan, bukan dari Allah, bukan firman Allah. Sudah mulai ada. Ini harus kita kembalikan kepada Al-Quran itu sendiri, bahwa Al-Quran itu betul-betul tanzilum mir rabbil alamin, yaitu turun dari Allah semesta alam. Ini pasti kebenarannya. Kaum muslimin jamaah salat tarawih rahimakumullah, setelah kita mantap bahwa Al-Quran itu betul-betul kitab suci, kemudian kita yakini dalam hati kita, maka kita harus lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Al-Quran dari biasanya. Maksudnya begini, selama ini kita belajar Al-Quran itu batasannya hanya pada umumnya masyarakat Indonesia sampai batas bisa membaca atau yang lebih lagi bisa menghafal. Itu dalam dunia pendidikan itu belum mencapai kompetensi yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena jelas tujuan Al-Quran itu hudal linnas, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi manusia, juga sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sebuah petunjuk itu bisa dibaca, selama ini sudah bagus kita membaca Al-Quran banyak, menghatamkan berkali-kali, belajar tajwid makhrajnya sudah bagus. Mari kita tingkatkan menjadi memahami isi Al-Quran. Bagaimana kita bisa memahami isi Al-Quran, harus belajar dan belajar terus. Sebab kalau kita evaluasi pada umumnya di masyarakat kita itu, ketika kita punya anak, punya cucu, tetangga kita kanan kiri, jamaah kita, biasanya pada masa kecil dipaksa-paksa untuk masuk TPQ. Setelah itu bisa membaca Al-Quran, masuk SMP atau SMA, sudah enggan lagi ke TPQ, sudah berhenti belajar Al-Quran. Apalagi sudah menikah, sudah jarang lagi membaca Al-Quran. Begitu sudah tua, rasa penyesalannya mulai datang. Lalu apa yang harus kita camkan pada diri kita? Alangkah ruginya kita di saat kita berumur 10 tahun, 15 tahun, kemampuan membaca Al-Quran seperti itu, setelah kita umur 50, 60 tahun,
kualitas bacaan kita, keilmuan Al-Quran kita masih seperti saat umur 10 tahun. Sementara jatah usia kita terus berkurang. Ini yang perlu kita ingatkan bersama-sama. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan yang utama. Disebutkan bahwa Al-Quran itu merupakan sumber hukum Islam yang muttafaq. Makna muttafaq artinya disepakati sejak zaman Rasulullah sampai hari ini. Seluruh ulama sepakat bahwa Al-Quran itu merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Kalau kita tinjau dari sisi ilmu fikih, maka sumber hukum Islam itu disebut sebagai masadirul ahkam atau masadirus syar'iyyah lil ahkam atau usulul ahkam atau adilatul ahkam, di mana sumber hukum Islam itu secara garis besar bisa kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bersumber dari nakli. Nakli itu sumbernya nas. Nas itu aja dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis atau As-Sunnah. Kemudian yang kedua sumber hukum Islam itu Ar-Ra'yu. Ar-Ra'yu itu hasil ijtihad para ulama, di mana ijtihadnya itu masih selalu berpedoman kepada Al-Quran dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Itulah sumber hukum Islam ada dua, yang akli dan nakli. Kaum muslimin jamaah sholat tarawih rahimakumullah, kita tinjau dulu sumber hukum Islam yang nakli, Al-Quran. Setelah kita mantapi dalam hati, setelah kita camkan dalam hati, yakinkan bahwa Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam, sehingga kita tidak mengambil sumber hukum Islam dari kitab-kitab lain sebelum kita kembali kepada Al-Quran. Bagaimana kita memahami Al-Quran sebagai sumber hukum Islam? Tentu kita harus mengenali Al-Quran lebih dalam. Tahu lafaz-lafaz di dalam Al-Quran, kata kalimat di dalam Al-Quran yang mengandung perintah, mengandung larangan, lafaz bersifat mujmal, mubayyan, am ataupun khos. Ya, banyak itu kalau dijelaskan. Paling tidak sebagai pemula barangkali kita mulai memperkenalkan Al-Quran, kita bisa mengenali namanya amar. Salah satu ditandai dengan fi'il amar misalnya. Di dalam Al-Quran banyak fi'il-fi'il amar. Kalau kita tidak mengetahuinya, apa ini artinya, apa ini maksudnya, maka akan jadi repot. Tentu kita seharusnya memahami itu. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan aqimis sholata lidulukis samsi ila ghosakil lail. Dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari sampai malam. Ini Al-Quran, Allah memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Allah memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan sholat, memberikan zakat, rukuk bersama orang-orang rukuk atau sholat berjamaah. Tahunya dari mana? Setelah kita mempelajari Al-Quran, setelah kita mengetahui isi Al-Quran. Kalau sudah Allah memerintahkan semacam itu, tentu jawaban kita adalah sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Ini yang jadi rujukan. Kemudian Al-Quran itu sendiri juga mengandung nahi, larangan. Larangan di dalam Al-Quran itu harus kita mengetahui Allah itu melarang apa terhadap diri kita. Tidak boleh apa saja di dalam Al-Quran itu perbuatan kita yang dilarang oleh Allah. Kita juga harus mengenal Al-Quran. Biasanya Al-Quran, larangan-larangan Allah di dalam Al-Quran itu ditandai dengan lam nahi. Kalau sedikit mengenal bahasa Arab tentu kita mengenal lam nafi dan lam nahi.
Tapi kalau kadang orang tidak paham antara nafi dan nahi dicampur sehingga di masyarakat terjadi perbedaan pendapat. Kalau sudah tahu, oh ternyata di sini perbedaannya. Misalnya lam-lam yang bersifat nahi atau larangan, misalnya wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabilan. Janganlah engkau mendekati zina karena zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk perbuatan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berlebihan. Ini biasanya kaitannya dengan Ramadan. Kulu, makanlah, kita makan, berbuka. Washrobu, minum kita. Tapi kadang masih muda itu berlebihan. Makannya banyak sekali, melampaui batas. Padahal kata berikutnya, kalimat berikutnya, wala tashrobu, janganlah engkau berlebihan. Tidak boleh. Ini lamnya mengandung lam nahi, larangan. Jelas, tidak boleh. Tahunya dari mana? Setelah kita pandai membaca Al-Quran, kita mendalami isi Al-Quran. Ini. Kemudian Al-Quran juga sifat lafadznya itu ada yang bersifat mujmal. Mujmal itu sifatnya global yang perlu adanya mubayyan, perlu adanya penjelasan. Mengapa perlu ada penjelasan? Karena keterbatasan akal manusia, pemikiran manusia, perenungan manusia, maka dibutuhkan yang namanya hadis, yang namanya as-sunnah. Saya masih ingat ketika kuliah S1 dulu ada dosen yang terlalu pede terhadap ketika memberikan kuliah itu. Beliau mengatakan bahwa seluruh kehidupan di muka bumi, kepentingan manusia cukup diselesaikan dengan Al-Quran, sehingga kesannya tidak dibutuhkan lagi as-sunnah atau hadis. Setelah dikaji lebih dalam, belajar Al-Quran lebih dalam, belajar ulumul Quran dan ulumul hadis lebih dalam, ternyata pernyataan semacam itu adalah keliru. Mengapa keliru? Karena fungsi hadis itu salah satu di antaranya terhadap Al-Quran adalah sebagai bayanut tafsir, yaitu menjelaskan ayat-ayat yang bersifat mujmal, dijelaskan oleh hadis supaya umat Islam itu paham. Misalnya, tadi saya katakan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Allah memerintahkan kepada kita, kerjakanlah sholat, berikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang rukuk. Teknis pelaksananya bagaimana? Di Al-Quran tidak ada penjelasan. Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana takbiratul ikram, bagaimana rukuk, bagaimana sujud, bacaan apa di dalam sholat. Tidak ada. Yang ada apa? Di dalam hadis. Sehingga antara Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan as-sunnah itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Selalu ada kaitannya. Dan saya betul-betul salut, heran, dan sangat hormat terhadap Rasulullah SAW ketika menjelaskan persoalan sholat. Kalau Allah mengatakan aqimus sholat lidulukis samsi ila ghasaqil lail, kita ini masih bingung sholatnya itu bagaimana. Zuhur berapa rakaat, asar berapa rakaat, dan seterusnya masih bingung. Kemudian Rasulullah menjelaskan di dalam hadisnya cukup singkat, padat dan luar biasa, yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Sehingga apa yang terjadi? Bagaimana sholat kita? Tentu kita sholat kita ittiba, meniru Rasulullah. Ketika Rasulullah takbiratul ikram dengan mengangkat tangan di atas pundak, kita ikuti. Rukuk kita ikuti, sujud kita ikuti, dan seterusnya. Satu kalimat tetapi bisa mengena semua. Ini salah satu kecerdasan Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat.
Mengapa Rasulullah tidak bersabda satu? Misalnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelaskan bagaimana takbiratul ihram Nabi bersabda, bagaimana ruku Nabi bersabda, bagaimana sujud. Enggak efektif seperti itu. Dan Rasul sudah menangkap seperti itu. Sehingga beliau hanya mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Ini betul-betul kecerdasan Rasul yang luar biasa. Teknis mengeluarkan zakat, berapa persen, apa yang harus dikeluarkan, semua dijelaskan oleh hadis. Oleh sebab itu jangan sekali-kali kita menafikan atau anti hadis, anti as-sunnah. Maka kita hendaknya antara Al-Quran dan hadis selalu berjalan bersama-sama karena memiliki fungsi yang sangat kuat. Ada memang ayat itu dijelaskan oleh ayat atau surat yang lain, penjelasannya ada. Tapi lebih banyak di antara ayat-ayat yang bersifat mujmal itu dijelaskan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini yang cukup singkat ini, marilah kita menambah ilmu Al-Quran itu yang serius. Artinya apa? Masyarakat pada umumnya ketika belajar membaca Al-Quran itu sudah mulai bisa membaca lancar, itu biasanya berhenti. Tetapi kompetensi yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya terhadap kita itu tentu kita bisa menerjemahkan. Kalau bisa satu kata, satu kalimat. Setelah bisa menerjemahkan per kata per kalimat, kita sudah bisa memahami isi, menafsiri, walaupun itu syaratnya juga berat, harus memahami ilmu-ilmu balaghah, ilmu-ilmu bahasa Arab dan seterusnya. Tetapi ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Mengapa? Karena umat Islam itu mulai dari lahir sampai meninggal dunia oleh Allah diwajibkan mencari ilmu. Sehingga tidak ada kata terlambat untuk mempelajari Al-Quran. Jangan bangga dulu, jangan sombong dulu ketika sudah bisa membaca Al-Quran, sudah bisa menyelesaikan. Karena sesungguhnya pada umumnya umat Islam itu belum mampu menyelesaikan Al-Quran secara total, memahami Al-Quran secara total, sudah kedahuluan meninggal dunia. Rasanya seumur hidup kita belum cukup untuk menggali ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu sangat-sangat luas. Mengapa? Al-Quran isinya antara lain di dalamnya yaitu mengandung akidah, mengandung ibadah, mengandung muamalah, mengandung sejarah, mengandung sains, mengandung janji Allah, mengandung ancaman Allah. Bagaimana ketika kita membaca Al-Quran yang isinya tentang ancaman Allah, kita tertawa-tertawa? Tentu tidak bisa demikian. Sekali-kali dalam teknologi yang sekarang sudah maju ini, kita melihat bagaimana imam Masjidil Haram ketika menjadi imam di sana, perhatikan, bisa melalui sosial media, perhatikan. Ketika beliau membacakan ayat-ayat terkait dengan azab Allah, siksa kubur, siksa neraka, beliau itu terbata-bata membaca Al-Qur'annya ketika sholat. Terputus-putus bacaannya, bahkan berhenti kemudian meneteskan air mata. Karena begitu memahami betapa pedihnya siksa neraka itu. Tapi kalau kita belum memahami isi semacam itu, tentu tidak ada bedanya apakah ayat ini bersifat perintah, bersifat larangan, ancaman, atau janji Allah. Oleh sebab itu kita belum terlambat, mumpung Allah masih memberikan umur kepada kita, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang manfaat dan barokah. Mudah-mudahan Allah memberikan kecerdasan kepada kita untuk menggali isi Al-Quran sehingga kita bisa memahami Al-Quran sesuai yang diharapkan oleh Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita
untuk bertaubat, karena barangkali banyak sekali dosa-dosa atau kesempatan yang baik yang belum bisa kita manfaatkan dalam hidup ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.